Eliana Wibowo, ahli waris dari almarhum Surjo Wibowo dan almarhumah Janti Wiryanto Wibowo sebagai pendiri utama Bluebird Group dan pemodal utama Bluebird serta pemegang saham 15,35% Bluebird Group, memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pendirian Bluebird Group. Eliana Wibowo perlu hadir menjelaskan sendiri sejarah berdirinya taksi Bluebird dan peristiwa-peristiwa kekerasan fisik terhadap dirinya dan ibunya. Apalagi Eliana Wibowo mengamati pemberitaan yang beredar sudah menjurus pada upaya pemutarbalikan fakta atau pengaburan fakta pasca dirinya menggugat pra-peradilan dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui tim kuasa hukum yang sudah ditunjuknya. Berikut pernyataan Eliana Wibowo dalam konferensi pers terkait kasus Bluebird Group yang diadakan di Madame Delima Cafe, Menteng, Jakarta, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Dalam konferensi pers tersebut, Eliana Wibowo didampingi koordinator tim kuasa hukum dan advokasi pendiri Bluebird Group, Dr. S. Roy Rening, dan pengacara lainnya. Selamat siang, teman-teman pers, media yang hari ini memenuhi undangan kami untuk melakukan konferensi pers yang berkaitan dengan kasus Bluebird Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang saya hormati, pertama, saya atas nama tim hukum mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan keterangan pers dari klien kami, Ibu Eliana Wibowo, yang adalah salah satu pendiri Bluebird, pemegang saham Bluebird. Oleh karena itu, saya didampingi oleh tim hukum saya, teman-teman saya, ada Pak Anggara, ada Pak Davi, dan ada Pak Asis yang hadir hari ini mendampingi Ibu Eliana. Ibu Eliana akan sendiri memberikan keterangan pers berkaitan dengan sejarah lahirnya Bluebird dan sampai dengan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh beliau. Sengaja kami bawa tape recorder jadul. Kami sebentar akan putar bagaimana peristiwa kekerasan yang terjadi pada waktu 22 tahun yang lalu. Dan rekaman ini sudah ada di Polda Selatan. Anehnya perkara ini dihentikan. Kita berharap sebenarnya melalui komisi pers ini supaya Kapolri dengar. Jangan lagi ada polisi nakal. Rakyat sedang menuntut keadilan. Oleh karena itu, Ibu Eli, saya persilakan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah. Nanti akan ada tanya jawab, ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa di dalam keterangan pers ini sudah ada data informasi yang cukup banyak. Jadi yang sifatnya informatif nggak usah ditanyakan, karena nanti bisa dilihat di catatan not. Nanti hal-hal yang prinsipil aja yang akan ditanyakan kepada Ibu Eli. Tapi Ibu Eli minta maaf tidak lama karena masih ada urusan penting. Nanti setelah Ibu Eli tanya jawab 2-3 pertanyaan, nanti kami tim hukum yang lanjutkan, karena beliau masih ada urusan lain. Oleh karena itu saya serahkan mic kepada Ibu Eli untuk menyampaikan apa yang dialami selama ini terhadap konflik daripada Bluebird Group. Saya persilakan Ibu Eli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media pers yang hadir pada hari ini untuk waktu luangnya, ya. Oke, ada sedikit klarifikasi dan penjelasan mengenai pendirian Bluebird Group dari saya sendiri, Eliana Wibowo, sebagai anak pendiri utama Bluebird Group itu sendiri.
Pertanyaannya adalah, mengapa saya perlu hadir secara langsung pada acara ini? Hal ini dikarenakan saya merasa perlu menjelaskan sendiri sejarah berdirinya taksi Bluebird itu sendiri dan peristiwa-peristiwa kekerasan fisik terhadap diri saya dan ibu saya kala itu. Saya mengamati pemberitaan yang beredar sudah menjurus pada upaya memutarbalikan fakta atau pengaburan fakta pasca saya menggugat pra-peradilan dan gugatan perdata PMH, Perbuatan Melawan Hukum di PN Jakarta Selatan yang melalui tim hukum kuasa saya yang saya tunjuk. Menurut saya, pemberitaan yang beredar di publik saat ini adalah pemutarbalikan fakta hukum atau pengaburan fakta yang sesungguhnya. Adanya klaim dari manajemen Bluebird Tbk, Saudara Sigit Soeharto Djoko Sutono dan Saudara Yusuf Salman bahwa Bluebird Group adalah milik hanya satu keluarga saja, yaitu Ibu Mutiara Djoko Sutono, adalah sebuah penyesatan informasi atau pembohongan publik. Itu yang dapat saya katakan. Apalagi Bluebird saat ini sudah merupakan urusan terbuka. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak sebuah perusahaan terbuka untuk menghindari pemutarbalikan fakta yang dapat merugikan kepentingan publik dan kepentingan pemegang saham itu sendiri. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan seputar pendirian perusahaan Bluebird Group, kasus kekerasan fisik, psikis, dan pendirian perusahaan dalam perusahaan atau kanibalisasi yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi saya dan keluarga saya itu sendiri. Suryo Wibowo adalah pendiri utama perusahaan Bluebird Group sebenarnya. Perlu saya jelaskan, ayah saya almarhum Suryo Wibowo, pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur, 1 Januari 1921, adalah putra dari pengusaha besar nan terkenal dari Ponorogo dan Surabaya, Jawa Timur. Namun demikian, dalam kesehariannya beliau sangatlah bersahaja dan bersifat menerima. Sejak dahulu orang tuanya sudah memiliki berbagai macam usaha di Jawa Timur seperti pom bensin, perusahaan batik, pabrik rokok, perusahaan importir makan dan minuman dari Eropa kala itu, toko emas, berlian, perhiasan, dan lain-lain. Pada akhir tahun 1940-an, keluarga mereka pindah ke Jakarta dan meneruskan usaha-usahanya, yaitu pabrik rokok, batik, pabrik kembang api, transportasi, dan importir makan, serta perdagangan perhiasan. Almarhum Suryo Wibowo itu sendiri bersama istrinya, Yanti Wiryanto, yang juga putri pengusaha tekstil besar dari Pekalongan, sejak tahun 1950-an, telah berkecimpung juga dalam bidang usaha transportasi di Jakarta, yaitu contoh perbengkelan Superben, Jakarta Semarang, Jakarta Jawa Tengah, Jawa Timur, taksi limusin, Mercedes-Benz, Opel, Golden, Fiat, dan lain-lain. Dan kami mendapatkan, keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, kami mendapatkan penunjukan langsung kala itu dari Presiden RI, yaitu Insinyur Soekarno, untuk melayani transportasi Asian Games tahun 1962 kala itu, serta memiliki dealership mobil Eropa, Fiat, importer sasis truk, dan lain-lain. Juga pada tahun 1967, almarhum Suryo Wibowo itu juga telah memiliki suatu bank swasta di Jakarta Pusat yang kala itu bernama Bank Perimbangan. Pertemuan dua keluarga, yaitu keluarga Suryo Wibowo, ayah saya, dan Mutiara Djoko Sutono. Pada kesempatan ini saya perlu jelaskan awal terjadinya perkenalan dua keluarga tersebut, yaitu keluarga saya sendiri dan keluarga almarhumah Mutiara Djoko Sutono. Menurut informasi dan keterangan dari kedua orang tua saya, pada suatu hari tahun 1968, almarhumah Mutiara Djoko Sutono serta seorang menantu perempuannya, yaitu Doli Regar atau ibu dari Sigit Soeharto, mendatangi kediaman almarhum Suryo Wibowo di Jalan Raya Taman Sari, Jakarta Pusat, dan memohon untuk menitipkan dua buah kendaraan bekas ex kendaraan dinas warisan mendiang suaminya pada perusahaan almarhum Suryo Wibowo.
karena keluarga almarhum Mutiara Djoko Sutono kala itu telah mendengar dan mengetahui bahwa almarhum Suryo Wibowo itu, yaitu ayah saya, adalah salah seorang pengusaha transportasi besar yang sudah sangat berkembang di Jakarta, yang telah memiliki taksi bedrijf, bahasa Belanda maaf ya, artinya izin taksi resmi dan perusahaan taksi resmi, beserta pool dan segala fasilitas yang menunjangnya kala itu. Sebenarnya kala itu bisa juga keluarga almarhum Suryo Wibowo, khususnya kedua orang tua saya, menolak permohonan dari almarhumah Mutiara Djoko Sutono dan keluarganya untuk bekerja sama penitipan 2 X mobil taksi itu, karena kami sudah sangat mencukupi, karena kami sudah mempunyai berpuluh-puluh mobil limusin saat itu kan, karena setelah melayani Asian Games 1962. Tetapi karena rasa belas kasihan, dalam kurung belas kasihan kepada keluarga mereka yang kala itu Ibu Djoko Sutono, Ibu Mutiara ya, dan mantunya datang di waktu sore-sore hujan di kediaman kami dengan berjalan kaki membawa payung. Maka keluarga almarhum Suryo Wibowo pun tidak tega lah, dan kami langsung memberikan bantuannya kepada mereka, yaitu menerima penitipan kedua buah kendaraan tersebut di dalam perusahaan ayah saya dalam bentuk pertaksian yang resmi ya. Selanjutnya pada tahun 1971 Gubernur DKI Jakarta khususnya Ali Sadikin mengeluarkan izin resmi taksi berargometer dengan persyaratan yang cukup ketat kala itu, antara lain harus menyediakan minimum 100 unit kendaraan baru dan harus memiliki lahan pool sendiri, tidak boleh menyewa, harus dimiliki oleh pengusaha tersebut yang ingin mendapatkan izin taksi resmi dengan argometer beserta semua fasilitas penunjangnya. Kebetulan pada saat itu tahun 1971 yang dapat memenuhi persyaratan tersebut dari Gubernur DKI adalah keluarga Suryo Wibowo berupa sebuah perusahaan yang kredibilitas dan finansialnya telah mapan saat itu, yaitu kedua orang tua saya sudah memiliki PT Semupo dan lahan pool dan bengkelnya beserta SDM handal yang dimilikinya di Jalan Garuda nomor 8890 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pool, dan kendaraan kantor Bluebird Taxi adalah milik keluarga saya Suryo Wibowo, antara lain yaitu milik saya dan kakak saya sebagai ahli waris dari almarhum Suryo Wibowo. Nah, sehingga dengan segala kemapanan dan pengalaman mengelola usaha bidang transportasi beserta fasilitas yang dimiliki oleh PT Semupo saat itu, berakhirnya tahun 1971 di bulan November kami mendapatkan izin usaha pertaksian DKI itu dari Gubernur Ali Sadikin, karena sudah dinilai perusahaan ayah saya itu sudah kredibilitas dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Gubernur saat itu. Perubahan PT Swindo Taksi menjadi PT Bluebird Taksi. Menindaklanjuti penunjukan izin usaha pertaksian DKI tersebut pada PT Semupo tersebut, maka kedua keluarga Suryo Wibowo dan Mutiara Djoko Sutono mendirikanlah sebuah perusahaan baru yang dinamakan PT Swindo Taksi. Pada saat itu PT Swindo Taksi dengan mudah mendapatkan sejumlah pinjaman dana usaha dari beberapa bank terkemuka di Jakarta, dan jelasnya juga dari modal pribadi kedua orang tua saya jelasnya ya kan. Kalau kredit bank kan bapak-bapak tahu tidak mungkin 100% finance from the bank, right? Jadi of course dari kedua orang tua saya sebagiannya. Terus ya, kita dengan mudah mendapatkan pinjaman dana usaha tambahan dari beberapa bank terkemuka di Jakarta karena kredibilitas dan nama baik almarhum Bapak Suryo Wibowo sebagai personal guarantor waktu itu, dan PT Semupo juga perusahaan ayah saya sebagai bank guarantor. Sebab kalau tidak begitu kan Bapak tahu nggak mungkin lah bank-bank memberikan dengan mudah kredit yang cukup besar untuk membeli 100 mobil kala itu, dan argometernya, radio taksinya, dan penunjang-penunjangnya ya. Kemudian dengan perkembangan perusahaan taksi yang semakin membaik pada tahun 1980-an, para pendiri PT Swindo Taksi
dua keluarga tersebut, keluarga ayah saya dan keluarga Mutiara Dikustono telah sepakat melalui RUPS mengubah nama perusahaan kami dari PT Swindo Taksi menjadi PT Bluebird Taksi. Sehingga sejarah pendirian taksi Bluebird itu sendiri dimulai dengan awalnya PT Semuko, lalu menjadi PT Swindo Taksi, dan yang merupakan cikal bakal dari Bluebird Group itu sendiri. Sebetulnya sampai sekarang ya, karena cikal bakalnya kan kalau tidak ada PT Semuko yang pertama kali menampung izin dari Gubernur DKI itu, kan it's impossible to get that license at that time. Nggak mungkin juga, karena kan persyaratan dari Dr. Ali Sadikin cukup ketat lah saat itu ya, karena saat itu saya dengar Dr. Ali Sadikin ingin membuat Jakarta itu seperti negara-negara maju di Asia Tenggara, contohnya Singapura dan Malaysia, yang semua taksinya dengan berargometer, dengan resmi, dan tidak ada lagi taksi gelap saat itu. Dalam perjalanannya, PT Swindo Taksi telah memiliki berbagai anak perusahaan, antara lain PT Bluebird Chartered Bus dan lain-lain. Pada sekitar tahun 1990-an, PT Bluebird Taksi tersebut juga memiliki anak perusahaan antara lain PT Sigel Indonesia, Hotel Holiday Inn Resort Lombok, Rita Warehouse, dan lain-lain, PT Silverbird dan lain-lain, PT Restu Ibu, Karoseri, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya pendiri utama PT Bluebird Group itu sendiri, dalam kurung PT Bluebird Taksi yang dahulunya bernama PT Swindo Taksi dan sebelumnya PT Semuko, adalah almarhum Bapak Suryo Wibowo dan almarhumah Ibu Mutiara Dikustono awalnya. Peristiwa kekerasan fisik psikis terhadap keluarga Suryo Wibowo, perlu saya sampaikan, pada tanggal 10 Mei tahun 2000, ayah saya, Bapak Suryo Wibowo, meninggal dunia di Jakarta karena sakit. Pada tanggal 23 Mei tahun 2000, ironisnya 13 hari setelah ayah saya meninggal, jadi kami masih dalam suasana duka yang mendalam, terutama ibu saya dan saya sendiri ya. Diadakan RUPS sama 23 Mei tahun 2000, jam 14 WIB, pukul 14 WIB diadakan RUPS di Gedung Bluebird Group, lantai 3, Mapan Perapan Raya nomor 60, Jakarta Selatan. Tapi tragisnya sejak awal RUPS hingga akhir rapat tersebut, Dr. Purnomo Prawiro berteriak-teriak dan secara terus-menerus membentak-bentak Ibu Yanti Wirianto dan saya, Eliana Wibowo, dengan sangat kasarnya, yang mana sebetulnya akar permasalahan sebenarnya itu yaitu keluarga Dr. Purnomo Prawiro ingin menguasai saham-saham Bluebird Group dari keluarga almarhum ayahanda, yaitu Bapak Suryo Wibowo. Setelah selesai rapat tersebut sekitar pukul 15.45 dan rapat terburu-buru diselesaikan jauh sebelum waktu yang ditetapkan ya, dengan histerisnya Dr. Purnomo ya, membentak-bentak kami, berteriak-teriak, nanti ada contohnya ya, di depan ruang rapat tersebut. Dengan tiba-tiba rapat dibubarkan dan begitu pintu ruang rapat direksi dibuka, tiba-tiba Purnomo Prawiro beserta keluarganya, istrinya Endang Basuki, anaknya Noni Purnomo, dan menantunya kala itu Dr. Indra Marti beserta sejumlah besar pasukan keamanannya yang berbadan tegap dan besar yang mengerikan, itu telah mengepung, mengeroyok dan menganiaya dan memaki-maki dan membantai, memukuli, menendang dan mendorong ibu saya Yanti Wirianto. Kebayangkan saudara-saudara, Ibu Yanti itu saat itu ibu saya sudah umur 74 tahun, sudah sembuh dan baru menjanda 12 hari. Ditinggal mati, tinggal suaminya. Dan saya sendiri Eliana Wibowo. Jadi kami berdua itu dengan sadis biadab, maaf ya dalam hal ini karena saya korban, saya wajar mengatakan sadis dan biadab dan sangat kejamnya mereka melakukan penganiayaan dan penolakan itu, sehingga mengakibatkan luka-luka memar dan lebam pada wajah, seluruh tubuh, dan tangan dan kaki kepada ibu saya Yanti Wirianto dan saya sendiri Eliana Wibowo. Sungguh merupakan suatu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Menurut saya demikian, karena dilakukan oleh keluarga terpandang dan keluarga dokter saat itu kan. Pada tanggal 25 Mei 2000
korban, yaitu saya dan ibu saya, melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Walaupun pelaporan tersebut sudah disertai hasil visum dari rumah sakit, alat bukti, beberapa orang saksi, kunci yang cukup, apalagi penyidik Polres Jakarta Selatan telah menetapkan Dr. Purnomo Prawiro, Endang Basuki, Noni Purnomo, dan Dr. Indramatik menjadi tersangka dalam kasus tersebut, dan laporan polisi ini harus dilanjutkan kepada pihak jaksa berdasarkan putusan pra-peradilan PN, harus di P21 saat ini dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Tetapi tiba-tiba kasus tersebut ditarik ke Polda Metro Jaya dari Polres Selatan dengan alasan supaya lebih dapat atensi dari pimpinan Polda, ya. Tetapi kenyataannya kok berbalik, sangat ironis. Pada bulan Maret 2002, kasus tersebut tiba-tiba malah di SP3 oleh pihak PMJ Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Maret 2002 kalau saya tidak salah, ya. Itu suatu perbuatan yang tanda tanya besar, ya, menurut kami, karena sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan P21, sedang kejaksaan juga memerintahkan demikian, dan kami juga sudah memenangkan pra peradilan 2 kali, ya, untuk melimpahkan berkas, tapi tidak dilaksanakan, malah di SP3. Itulah tragisnya. Pada tanggal 10 Juni tahun 2000, Ibu Mutiara Djoko Sutono meninggal dunia di Jakarta. Pendirian perusahaan dalam perusahaan atau kanibalisasi. Pasca peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan korban, yaitu Ibu Yanti dan Elina Wibowo, tidak berani lagi memasuki gedung Bluebird tersebut, dan pool-pool lainnya milik kami juga, ya. Tahun 2001, keluarga Purnomo Prawiro tiba-tiba dan Chandra Soeharto almarhum mulai mendirikan perusahaan taksi dan bus pariwisata yang serupa dengan induk company kami, yaitu Bluebird Taxi dan Big Bird, yang dinamakan juga sama, yaitu PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka, tapi produknya sama, yaitu taksi Bluebird di jalan dan bus Big Bird. Sehingga saya rasa itu cukup mengecoh publik, ya, masyarakat tidak tahu ini yang mana, gitu. Di mata masyarakat kan hanya ada satu Bluebird, gitu. Padahal beda usia berdirinya saja sudah beda 3 dekade. Yang kita sebut, maaf ya, aslinya saja 1971 yang kami dirikan bersama-sama, 2 keluarga, ya, keluarga almarhum saya sama Ibu Djoko Sutono, 71. Sedangkan yang Bluebird Tbk itu didirikan tahun 2001, dan keluarga saya tidak diikut sertakan dan tanpa sepengetahuan kami, ya. Nah, terus jadi kami sebut, maaf sekali lagi, kanibalisasi atau perusahaan makan perusahaan dalam hal ini, di mana manajemen perusahaan-perusahaan pribadi tersebut dari milik mereka dicampur adukan dengan manajemen PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird yang awal, yang didirikan dari tahun 1971 dan 1978, karena Big Bird berdiri tahun 1978. Dalam perjalanannya, Purnomo dan Chandra Soeharto tidak mengembangkan atau mengurus dengan baik PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird yang berdiri awalnya, melainkan mereka sangat gencar dan hanya mengurus dan mengembangkan PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka mereka sendiri atau perusahaan pribadi mereka, di gedung yang sama, di tempat yang sama, dengan manajerial dan manajemen yang sama, bahkan karyawan yang sama, dan lain-lain. Sehingga saat ini jumlah aset dan kekayaan perusahaan-perusahaan pribadi mereka, yaitu PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka mereka, yang terus terang keluarga saya tidak mempunyai saham di dalam itu, yang seperti digembar-gemborkan oleh pihak Sigit Soeharto dan jubirnya siapa, Salman tadi, ya, Yusuf Salman. Nah, kekayaan mereka itu bisa dalam singkat jauh melampaui jumlah aset dan kekayaan PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird asli itu sendiri, yang lebih dahulu 3 dekade sebelumnya berdiri. Pada tanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 10 Juni 2013, keluarga Bapak Purnomo Prawiro sekali lagi dan keluarga Chandra Soeharto menyelenggarakan RUPS tahunan dan luar biasa yang memutuskan untuk diberlakukannya sistem MOB, yaitu manajemen
operasional bersama di antara perusahaan-perusahaan pribadi mereka, yaitu PT Bluebird, PT Pusaka Joko Sutono, PT Pipet Pusaka, dan lain-lain yang kami tidak ikut memiliki tentunya, dengan PT Bluebird Taksi itu sendiri. Tetapi ironisnya dari manajemen operasional bersama itu kok tidak itu fair ya, hanya menguntungkan sepihak, yaitu yang diuntungkan perusahaan mereka sendiri. Tetapi di sisi lain PT Bluebird Taksi kami sendiri adalah sangat dirugikan dan membuat perusahaan kami tersebut menjadi sangat terpuruk kondisinya, bahkan tragis hingga saat ini semakin menurun dan menurun seperti mau dieliminasi. Tuntutan atau permohonan dari pihak saya selaku korban, yaitu tuntutan atau permohonan dari pihak saya. Nomor 1, saya memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar membersihkan mafia peradilan yang masih bergentayangan di dalam dunia peradilan kita saat ini. Saya sebagai pemegang saham pendiri utama dari kedua orang tua saya, dari Bluebird Group, sampai hari ini belum menerima pembagian dividen selama kurang lebih 10 tahun lebih, bahkan mencapai 11 tahunan. Sampai dengan permohonan gugatan ini kami sampaikan. Nomor 2, saya juga memohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk atas nama hukum dan keadilan agar segera memerintahkan Kapolda Metro Jaya membuka kembali kasus saya yang sudah dihentikan oleh mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang dahulu Direktur Dirserse pada tahun 2002 dengan laporan polisi nomor 1172/2005/K/5 Karomawi /2000/Res Jaksel tertanggal 25 Mei tahun 2000 terhadap para tersangka, yaitu Dr. Purnomo Prawiro, Endang Basuki, Noni Purnomo, dan Indra Marti. Nomor 3, saya memohon dengan hormat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK Republik Indonesia, untuk mengawasi secara ketat kepada para hakim, khususnya jaksa dan polisi yang terlibat dalam proses perkara yang sedang kami ajukan ini, yaitu perkara peradilan dan gugatan PMH di PN Jakarta Selatan khususnya, untuk menghindari terjadinya mafia peradilan yang sangat gencar dalam beberapa dekade ini belakangan dalam perkara gugatan pra-peradilan nomor 63/2022/PN Jaksel terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH kami nomor 667/PDT-G/2022/PN Jaksel terhadap Dr. Purnomo Prawiro dan kawan-kawan. Nomor 4, saya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengawasi secara langsung terhadap persidangan kasus pra-peradilan dan gugatan PMH saya yang kami ajukan untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara gugatan pra-peradilan nomor 63/2022/PN Jaksel terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH nomor 667/PDT-G/2022/PN Jaksel terhadap Dr. Purnomo Prawiro dan kawan-kawan. Demikianlah keterangan pers ini saya sampaikan. Saya melakukan ini semata-mata hanya untuk melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan dan meluruskan kembali pendirian perusahaan Bluebird Group agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga tidak lagi ada oknum-oknum yang memberikan keterangan pers yang dapat memberikan penyesatan informasi ataupun pembohongan publik terhadap masyarakat Indonesia. Atas kehadiran rekan-rekan media pada acara ini dan dukungan semua pihak, saya ucapkan banyak terima kasih.